Kala itu, Nabi Sulaiman sedang melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja dan pegawainya. Pekerja tersebut terdiri dari golongan manusia, hewan, maupun jin. Nabi Sulaiman lantas menyadari ketidakhadiran burung hudhud dalam pertemuan itu. Beliau lalu berkata bahwa pegawai dan pekerja yang tidak hadir dalam pertemuan itu akan dihukum. Tak lama, burung hudhud datang, namun tetap terlambat. Nabi Sulaiman lantas bertanya penyebab keterlambatannya tersebut. Burung hudhud pun menjawab bahwa ia membawa sebuah berita penting. Burung hudhud bersaksi dia baru saja datang dari negeri yang sangat jauh. Tak hanya itu, negeri itu pun juga sangat luas, makmur, dan aman. Diketahui negeri itu bernama Negeri Sabah. Negeri Sabah dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Sang ratu merupakan seorang yang sesat, di mana ia dan penduduknya adalah penyembah matahari. Al-Chalabi dalam buku Kisah Para Nabi mengatakan, negeri Sabah dipimpin oleh seorang perempuan setelah kekuasaan yang dipimpin seorang laki-laki sebelumnya menyebabkan kerusakan di mana-mana, sehingga menyebabkan diangkatnya anak putri raja sebelumnya, yaitu Ratu Balqis binti As-Sarih Al-Hadhad menjadi ratu menggantikan ayahnya. Mengetahui pengakuan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman kemudian menulis sepucuk surat kepada ratu dari negeri Sabah tersebut. Surat itu berisi sebuah perintah agar Ratu Balqis dan seluruh rakyatnya untuk menyerahkan kekuasaan pada Nabi Sulaiman, serta tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubat dari kemusyrikan. Disinilah peran burung hudhud yang kedua ditampakkan. Dirinya selain menjadi pembawa berita adanya kerajaan yang penuh kemusyrikan, ia juga berperan sebagai pengantar surat yang menghubungkan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Setelah diberitahu hal itu, Ratu Balqis menawarkan jalan damai kepada Nabi Sulaiman sehingga ia ingin memberi beliau hadiah, namun Nabi Sulaiman menolaknya. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa beliau hanya ingin ratu tersebut beserta rakyatnya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikannya. Apalagi Nabi Sulaiman sudah memiliki kerajaan yang sangat kaya, megah dan besar, membuatnya lebih tidak menginginkan hadiah tersebut. Mendengar kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun tertarik untuk datang ke sana. Nabi Sulaiman lantas menanyakan kepada salah satu pekerjanya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke kerajaannya sebelum ratu tersebut datang. Jin Ifrit pun menyanggupinya, bahkan hanya dengan kecepatan kedipan mata. Setibanya di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun amat tercengang melihat kemegahan serta kekayaan yang dimiliki beliau. Lebih terkejutnya Ratu Balqis saat tahu bahwa singgasananya sudah berada di sana. Setelah melihat segala kelebihan yang berada di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis menyadari bahwa kesombongannya selama ini terhadap kekayaannya tidak berarti apa-apa. Lalu dirinya mengakui kekalahannya pada Nabi Sulaiman dan bersaksi akan beriman kepada Allah. Setelah itu, Nabi Sulaiman memperistri Ratu Balqis dan keduanya hidup bahagia bersama. Hingga makanan surga dikirim untuk Bani Israel. Kurang apa lagi? Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju tanah yang dijanjikan Palestina. Dengan kekuasaan Allah, bisa saja Allah mempercepat perjalanan mereka. Namun, dengan hikmahnya, banyak peristiwa terjadi selama perjalanan. Apalagi, sifat Bani Israel yang suka membangkang pada Musa. Hingga Allah membuat mereka berputar-putar di padang pasir, tak sampai jua ke tempat tujuan. Meski diganjar berpuluh tahun tak jua sampai ke Palestina, Bani Israel masih saja mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengutus awan untuk menaungi mereka. Alhasil, mereka tak pernah merasakan panas terik mentari, meski di padang pasir yang menyengat sekalipun. Untuk minum, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Musa dengan memukulkan tongkatnya ke sebuah batu, hingga mengalirlah 12 mata air, yaitu sesuai dengan jumlah kabilah kaumnya. Dengan rahmat Allah tersebut, Bani Israel hidup tenang di sebuah kawasan di padang Saharati. Satu lagi rahmat Allah, yaitu manna dan salwa, untuk memenuhi kebutuhan pangan Bani Israel. Manna merupakan makanan yang rasanya amat lezat, nan manis layaknya madu. Warnanya pun putih cantik layaknya salju. Makanan ini sangat mudah ditemui Bani Israel. Setiap pagi, mereka membawa keranjang untuk memunguti manna yang selalu ditemui melekat di batu-batu, pohon, ataupun kayu. Adapun salwa merupakan sejenis burung puyuh yang dagingnya empuk nan gurih. Salwa diperintahkan Allah untuk terbang rendah, sehingga Bani Israel dengan mudah menangkapnya. Namun, seperti biasa, mereka menemui Nabi Musa dan mengajukan protes.
Hai Musa, kami tak tahan dengan satu macam makanan saja. Mohonkanlah kepada Tuhanmu, agar menumbuhkan yang di bumi, seperti sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dengan menahan amarah, Nabi Musa menyindir, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah, sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Bani Israel tetap saja pergi ke kota. Mereka meninggalkan manna dan salwa demi memilih aneka kacang dan sayur tanpa daging, di mana itu menjadi makanan mereka saat menjadi budak. Justru makanan favorit mereka mengandung zat yang membahayakan saraf, tak baik untuk pencernaan, berbahaya bagi sistem ekskresi, mengentalkan darah, dan lain sebagainya. Allah banyak mengisahkan Bani Israel dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi muslimin agar tak mengikuti jejak mereka. Wallahu alam bisawab.